Beliau juga tuan rumah di sini ya, karena beliau adalah seorang dosen dan juga kaprodi dari Teknik Informatika. Kalau saya selalu bilang anak teknik informatika itu harus banyak akal. Oke. Harus banyak akal. Kenapa? Karena kita bermainnya di logika. Ini adalah untuk bikin web. Ya, salah satunya membuat web. Karena web itu sebenarnya banyak gitu. Ini teknik pertama. Ini dasarnya. Ya, dasar pertama kalau mau buat web gitu. Dasarnya banget ya. Kita bisa lihat. Jadi slogannya bener nih katanya. Saya juga belum lulus, baru beres PKL, sudah direkrut. Alhamdulillah sekarang sudah diangkat ASN. Oke, kita itu punya beberapa kerjasama gitu ya, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang tentunya bergerak di bidang teknologi ya, bidang IT gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di IM, Informasi Menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, kamu IM, Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah. Alhamdulillah, hari ini kedatangan bintang tamu. Wah, bukan bintang tamu sih, emang beliau juga tuan rumah di sini ya, karena beliau adalah seorang dosen dan juga kaprodi dari Teknik Informatika. Langsung saja kita sapa Ibu Chalifah. Chalifah atau Khalifah? Chalifah Chazar. Ibu Chalifah Chazar STMT. Betul ya Bu ya? Betul. Alhamdulillah, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, udah datang Ibu Chalifah. Kalau dipanggilnya apa sih Bu? Iva. Iva. Jadi Ibu Iva. Iya. Oh, Iva IFA. Kayak singkatan ya. Oke, Bu Iva. Siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Ini santai aja. Karena mungkin IM Lover sudah tahu kalau Bu Iva ini kaprodi dari Teknik Informatika, betul ya Bu ya? Betul. Ngomong-ngomong Teknik Informatika, sebelum ke situ deh, saya mau nanya dulu dari masalah kesibukan dulu ya. Bu Iva kan tadi alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk kesibukan saat ini Bu Iva apa aja nih? Sibukannya selain ngajar, sekarang sedang ikutan program magang dosen kementerian. Program magang dosen kementerian? Ya, kayak gimana tuh Bu? Jadi saya dosen di IM gitu, tapi kita magang di kebetulan saya ditempatkan di ITB. Oh, jadi semua dosen atau hanya perwakilan? Itu diseleksi. Jadi kemarin seleksinya dulu ya. Kemarin dari 750-an yang keterima itu hanya 150. Dari 750 yang mendaftar misalkan ya, seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia, PTS berarti ya, dosen-dosen PTS, dan terseleksi 150. Bu Ipe salah satunya. Ya. Wah, luar biasa ya Bu Ipe mewakili dari Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri atau STIMIK IM ya. Dan ditempatkan di kebetulan di ITB. Keterima di ITB. Keterimanya di ITB. Jadi emang semua dosen mengajukan mau di kampus mana gitu ya? Atau disebar di seluruh wilayah. Alhamdulillah ya untungnya di Bandung ya. Iya, masih di Bandung lagi ya. Nah, ini seru nih bahwa seorang dosen Bu Iva ini mewakili kampus TIMIK IM dan sekarang ditempatkan dosen magang di ITB. Itu ngapain aja Bu? Dosen magang, kalau selama ini yang saya tahu kan mahasiswa ya, magang. Ini sekarang dosen loh. Jadi kegiatannya lebih kayak kita sharing gitu ya, sharing dengan ITB gimana cara pengelolaan kampus di sana gitu, terus gimana cara mengajar di sana gitu. Nah, nanti juga kita diajarin mulai dari gimana cara pengajaran, gimana penelitian di sana, pengabdian masyarakat, kemudian juga manajemen kampus di ITB. Nah, tujuannya memang sharing ini semoga gitu apa yang didapatkan di ITB itu nanti bisa sedikitnya bisa diambil, mungkin diterapkan di kampus ini gitu kalau memang memungkinkan. Oke, jadi kurang lebih kayak saling transfer ilmu lah ya. Memang banyaknya ya kita menerima insight dari ITB tentunya ya, karena kan ya ITB gitu ya, kampus besar gitu ya, dan ditransfer ilmunya mungkin ya beberapa bisa dipraktekkan di sini ya. Dan nanti mungkin goalsnya selain berdampak ke dosennya sendiri, ke mahasiswanya ada berpengaruh nggak? Oke, jadi karena ini tuh dari seluruh Indonesia gitu ya. Jadi satu kelas itu saya mulai dari
Indonesia paling barat sampai dengan paling timur, gitu. Jadi mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Irian Jaya gitu ya kemarin. Nah, jadi kita bisa sharing, bisa saling kerjasama. Nah, khususnya kerjasama ini kan sekarang ada yang namanya Kampus Merdeka. Nah, jadi tujuannya kita bisa saling membuat kerjasama untuk apa? Untuk pertukaran mahasiswa. Oh, jadi salah satu goalsnya bisa ke situ juga ya. Gimana nanti siapa tahu ya mahasiswa sini bisa apa studi banding gitu ya istilahnya. Ya, bisa studi banding atau bisa kuliah, bahkan bisa kuliah di kampus yang lain gitu. Ya, betul. Mungkin jadi, nanti teman kita atau saudara kita yang ada di Aceh, di Papua gitu ya, dia baru D3, S1-nya bisa lanjut ke sini bisa ya? Dengan jurusan beragam atau khusus teknik informatika? Beragam. Jadi misalnya kalau Kampus Merdeka kan sekarang kita dibebaskan untuk mengambil apapun lintas jurusan. Jadi tidak harus di sini adanya saya teknik informatika, kemudian mahasiswanya cuma pengen ngambil teknik informatika, enggak. Misalnya ada jurusan di sana teknik lingkungan gitu, mau coba ngambil di luar kota gitu, yang ada teknik lingkungan boleh. Oh bisa ya, jadi ini salah satu terobosan yang sangat luar biasa ya untuk di era zaman sekarang ini. Ada dosen magang, kemudian nanti goalsnya salah satunya bisa memperluas link juga tentunya se-Indonesia. Jadi mahasiswa kita juga bisa nanti keluar pulau gitu, atau yang dari luar pulau bisa datang ke Bandung gitu. Wah keren banget. Nah ngomong-ngomong soal teknik informatika nih, Bu Salifa ini kan udah dari ST ya, sarjananya teknik informatika, S2-nya teknik informatika lagi. Jadi udah hatam betul nih ya. Sebenarnya trigger ibu dulu waktu mau milih teknik informatika itu apa ya? Karena kan gini, setahu saya ini tolong koreksi ya betul apa enggak. Mayoritas yang milih teknik informatika itu kurang lebih digandrunginya sama laki-laki gitu ya. Tuh. Nah, kenapa Bu Iva ini milihnya ke teknik informatika? Dulu sebenarnya nggak kepikiran juga ya gitu. Dulu yang penting kuliah gitu. Kuliah. Nah, cuma karena memang dulu tidak keterima di kampus yang diinginkan, akhirnya ya sudah coba masuk ke teknik informatika. Nah, dulu pikirannya memang ya sudah nanti saja S2-nya melanjutkan ke pendidikan yang diinginkan. Tapi ternyata tidak memungkinkan gitu, dan ternyata setelah masuk seru juga gitu, jadinya yang awalnya nggak sengaja terus kecemplung, akhirnya jadinya lebih menarik gitu. Seru gitu ya ternyata. Gitu, jadi awalnya yang mau ambil S2 ke jurusan yang berbeda, jadinya nggak jadi, ya terusin aja di dunia yang sama gitu. Sebenarnya jurusan yang ditujunya apa itu kan tadi pengennya jurusan apa gitu, tapi nggak masuk ke situ. Arsitek. Ya nggak jauh juga sih, maksudnya masih ada hitung-hitungannya ya. Tapi ya mungkin emang sudah takdirnya di teknik informatika, dan ternyata lebih seru juga ketika udah masuk di masih program sarjana, sehingga masih terus lanjut ke sampai S2 ya. Dan Bu Eva ini satunya di STIMIK. Di STIMIK ya, dan berarti ternyata alumni di sini, luar biasa. Gimana perasaan Bu Eva ketika dulu sebagai mahasiswa, sekarang sudah menjadi dosen di kampus sendiri ya, alma mater lah? Gimana ya, jadinya ya, ternyata dulu juga saya di sini, jadinya lebih kayak, mau membangun kampus ini gitu ya, karena kan akhirnya balik lagi ke alma mater. Betul. Selama ini nggak tahu nih gimana nih pengelolaan di kampus ya, akhirnya setelah balik lagi ke sini, ya tujuannya mau meninggikan gitu ya, berdedikasi tentunya, berdedikasi gitu ya untuk memajukan kampus. Iya, karena kalau dulunya sebagai mahasiswa pasti terasa banget nih apa yang harus dirubah dalam artian ke posisi yang lebih baik lagi gitu ya, lebih maju lagi, dan sekarang sudah dialami oleh Bu Iva. Mudah-mudahan targetannya yang dulu semasa kuliah ingin A, B, dan C dan seterusnya, mudah-mudahan sekarang bisa tercapai gitu ya. Nah, kita ngobrolin soal ini Bu Iva. Kan sekarang mungkin banyak ya orang-orang berpikir apa aja sih yang bisa diraih ketika masuk jurusan teknik informatika ya. Khususnya buat teman-teman kita yang masih sekolah nih. Nah, kira-kira Bu, apa sih yang harus mereka persiapin khususnya untuk memilih jurusan teknik informatika? Oke, kalau misalnya persiapannya
kalau saya selalu bilang anak teknik informatika itu harus banyak akal. Oke. Harus banyak akal. Kenapa? Karena kita bermainnya di logika. Jadi gimana caranya supaya kita sampai ke tujuan yang sama, tapi caranya beda-beda gitu. Tiap orang kan berpikirnya beda-beda. Nah, itu salah satu cara untuk melatih kita berpikir untuk ya menentukan nantinya kan kalau teknik informatika jurusannya biasanya rata-ratanya kita jadi programmer gitu. Nah, programmer itu memang harus bisa memecahkan atau bisa memberikan solusi gitu. Jadi kita harus banyak akal gitu. Betul dan harus banyak akal. Persiapannya itu. Itu yang paling penting. Jadi tadi ya saya nangkap mayoritas yang digunakan oleh anak-anak teknik informatika itu adalah logika ya, bermain logika. Jadi kurang lebih apa ya, kayak mungkin harus dia yang bikin masalah, dia harus cari jalan keluarnya gitu kan? Iya betul. Oh gitu ya. Gitu. Nah ini seru juga nih, berarti skill yang harus dikuasai gitu ya agar istilahnya apa ya, mampu menyesuaikan dengan mata kuliahnya itu seperti apa Bu? Logika, kemudian yang paling jelas matematika kita tetap ya, hitung-hitungan ya, matematika tetap gitu karena kita kalau ngoding tetap harus ada dasar ilmu hitungan gitu ya. Kemudian matematika ya itu yang paling penting. Kalau yang lainnya itu cuma apa ya, tambahan gitu ya, tambahan. Memang penting juga, tapi dasarnya itu karena logikanya. Mau kita cara tiap orang beda-beda kan, boleh-boleh aja cara tiap orang gitu. Caranya gimana, mau sampai ke tempat itu berbeda gitu, boleh aja. Berarti itu ya, tadi kita ketemu lagi yang namanya matematika, berarti bukan khusus ya yang kalian yang hobi dan suka banget sama matematika ini udah dibilang cocok juga ya maksudnya. Nah selain matematika nih Bu, belajar apa aja sih di jurusan teknik informatika itu? Selain matematika, dasarnya pasti matematika, logika, kemudian kita ada bahasa pemrograman tentu saja, bahasa pemrograman. Jadi kita bekali dengan beberapa bahasa pemrograman yang nantinya tujuannya pasti dipakai. Gitu. Betul. Kemudian ya selain dari itu ada juga database gitu ya. Kemudian ya gimana cara interface juga sama interface. Jadi nggak cuma pemrograman, tapi kan kita harus bisa mengatur interface seperti mendesain gitu. Kemudian ada juga kemudian gimana caranya kita berinteraksi membuat program kita bisa interaksi dengan manusia. Interaksi dengan manusia dengan dibikin programnya. Iya. Bisa kayak dipraktekin atau contohnya ada nggak Bu yang mungkin bisa dilihat sama IM lovers di rumah atau teman-teman anak sekolah yang lagi bingung gitu ya, supaya mungkin ini juga bisa jadi gambaran buat yang sama sekali nggak mengenal prodi teknik informatika ya. Misalkan saya juga awam ya, nggak tahu nih gimana sih teknik informatika. Nah mungkin bisa di share gitu ya ke kita semua apa yang tadi Ibu sampaikan, kemudian supaya nanti terbayang gitu ya sama teman-teman di rumah. Jadi ini contoh sederhana aja gitu ya. Boleh. Jadi kita biasanya tampilin ke layar ya. Ini tugas saya gitu ya. Biasanya saya suruh mahasiswa secara sederhana. Biasanya kalau mahasiswa pertama kali tertarik web dulu gitu. Ini adalah untuk bikin web. Ya, salah satunya membuat web karena web itu sebenarnya banyak gitu. Ini teknik pertama. Ini dasarnya. Ya, dasar pertama kalau mau buat web gitu. Dasarnya banget ya, kita bisa lihat. Jadi paling pertama ini kalau salah tolong koreksi ya. Paling pertama banget ini harus bisa bikin kayak beginian ya. Kayak beginian. Nah, ini apa ini? Coding namanya ya berarti ya. Gitu. Nah, boleh Bu sambil diceritain Bu? Boleh ya. Nah, ini kita coba aja gitu ya. Misalnya orang-orang ya senangnya seperti ini gitu ya. Misalnya saya rubah lah namanya, boleh lah. Ini sebenarnya udah jadi karena kalau kalau dari awal mendadak agak repot ya. Nanti kita bikin effort aja ya, gitu webinar ya. atau workshop ya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Ini udah live ya. Oke. Jadi ini lebih ke biodata mungkin ya? Iya, ya. biodata. CV jadi, ya. Jadi biasanya kalau untuk membuat anak-anak tertarik itu pertamanya saya suruh mereka buat biodata semenarik mungkin. Nah, karena
biodata ini kan pasti nantinya dipakai ya. Setuju. Dipakai untuk boleh bekerja gitu Iya. kan, terus bisa buat gaya juga kan ke temannya, misalnya kalau yang lain bagi kartu nama, kalau anak Ini TI langsung buka aja di web pakai saya gitu. web ya link. Oh, Gitu. keren. Jadi salah satu yang paling mendasar atau basicnya adalah ini ya. Iya. Oh, Untuk web. Baik, jadi ini IM lovers atau teman-teman siswa ya kelas 12 yang sebentar lagi lulus atau yang sudah lulus masih pengen tahu tentang teknik informatika. Nah, tadi seperti itu ya. Nah, oke nih Bu, balik lagi nih. Berarti kurang lebih itu ya. Ternyata seru juga ya, karena buat saya nih kalau sebagai yang penonton atau bukan penonton, istilahnya apa Bu? Kalau Ibu misalkan user ya. Nah, misalkan kita nih yang melihat hasilnya itu. Oh, justru kebalik, Saya yang melihat user hasil ya. itu user. Nah, user ini kan suka lihat, ih keren ya bisa gini, ternyata basicnya dari sini ya. Ya, basicnya dari cuma tulisan seperti ini nantinya bisa menjadikan sebuah bentuk yang berwarna seperti ini. Dan nanti bisa lebih megah lagi ya. Iya, tentu Nanti ada saja. animasi juga bisa masuk ke Betul. di sini. Oh. Ini kan hanya wah, sederhana gitu ya. sederhana ini Sederhananya seperti ini. Oke, jadi ini loh yang bakalan teman-teman semua kuasai ya dari jurusan teknik informatika. Nah, sekarang mau nanya nih Bu, setelah teman-teman memilih jurusan teknik informatika nih ya, mungkin boleh diceritain juga sih prospek kerjanya tuh kemana aja Bu kira-kira dari lulusan teknik informatika ya? Prospek kerja ya, kalau prospek kerja itu sebenarnya pertanyaannya kita harus balik lagi. Dunia komputer itu nggak pernah mati, gitu. Kenapa? Karena sekarang orang udah pada menggunakan komputer, benar nggak? Setuju. Jadi prospeknya sebenarnya nggak harus kerja di bidang tertentu gitu. Contoh nih, misalnya kalau bidang arsitek kan kerjanya pasti di perusahaan yang construction. Iya, betul. Kalau bidang komputer nggak harus cuma di bidang komputer, kita bisa masuk ke berbagai sektor. Kesehatan boleh. Kesehatan sekarang juga tetap butuh tenaga ahli komputernya. Betul sekali. Kemudian pemerintahan, gitu. Itu juga tetap harus bisa ada komputernya. Jadi sebenarnya pasarnya itu jauh lebih luas. Apalagi sekarang itu yang namanya komputer setiap orang udah pakai ya kayaknya. Teknologi itu udah digunakan semua orang. Jadi semua ruang lingkup pekerjaan itu pasti membutuhkan tenaga ahli komputer. Nah, berarti saya setuju nih bahwa semua bidang tadi kata Bu Iva itu baik di perusahaan atau mungkin kayak startup juga sekarang sangat in juga ya, lagi banyak marak gitu ya di dunia pekerjaan kita, juga sangat dibutuhkan ya tenaga-tenaga ahli IT atau dari jurusan teknik informatika. Yang dipelajari itu Bu, basicnya apa sih Bu? Menjadi programmer atau istilah awamnya tuh bikin coding atau apa sih sebenarnya? Kalau dari awalnya memang kita akan bikin kode ya. Pada dasarnya kita akan bikin kode. Nah, tapi nantinya kita nggak cuma diajarin untuk bikin kode ya, kita juga harus bisa menganalisis gitu ya, menganalisis permasalahan. Biasanya nanti baru kita selesaikan dengan ya tadi bisa dengan menggunakan sistem, bisa kita bangun infrastruktur teknologi gitu. Jadi luas gitu cakupannya. Oke. Nah, ini menarik nih. Tadi kan Bu Iva adalah mahasiswa dulunya di STIMIK IM ya, dan sekarang menjadi dosen. Nah, pengen juga deh Bu infokan ke kita gitu ya, mungkin lebih kayak tips belajar efektif ya untuk menguasai pelajaran yang ada di teknik informatika sehingga bisa mudah diingat. Kan banyak tuh belajar ya besoknya udah lupa lagi, tapi ini gimana nih belajar yang efektif supaya materi itu bisa nempel terus mungkin sampai seterusnya gitu ya. Itu gimana Bu mungkin yang pertama latihan pola pikir tadi. Latihan pola pikir itu banyak caranya. Bisa mainan game gitu, karena kita main game itu kan melatih strategi berpikir ya. Maaf dipotong. Jadi anak-anak TI itu doyan banget main game sebenarnya mayoritas ya? Iya, mayoritasnya karena itu melatih otak kita untuk berpikir gitu ya. Misalnya gimana caranya saya
nyampe ke tempat itu atau mau membangun rumah gitu ya. Membangun rumah itu kan harus ada strateginya gitu, berpikir juga untuk mengatur gimana nih saya untuk membangun rumah di lokasi A gitu misalnya. Nah, itu ada lokasinya. Terus satu misalnya bertemu musuh, gimana caranya supaya saya nggak ketemu musuh yang levelnya lebih besar gitu kan. Berarti harus cari cara. Nah, kadang itu melatih pola pikir kita supaya terbiasa. Nah, nantinya ketika kita bertemu di dunia nyata ada permasalahan, nah itu kita udah bisa berpikir sejauh mana kita harus menyelesaikan permasalahannya. Contoh realnya apa nih yang misalnya sering ditemui di lapangan? Misalnya kayak kemarin gitu ya, kita kena COVID gitu ya, akhirnya semuanya stuck. Semua orang stuck, tapi justru semua level itu menurun tingkatnya, tapi ada satu yang tingkatnya jadi meningkat, tetap stabil atau mungkin meningkat, yaitu penggunaan teknologi. Gitu. Nah, di sana contoh nih, kita sekarang udah kenal aplikasi Peduli Lindungi ya. Nah, itu kan basicnya awalnya orang nggak bisa kemana-mana, gimana caranya supaya track. Akhirnya itu secara cepat harus buat nih aplikasi yang bisa men-tracker orang gitu ya, memberitahu orang, mendeteksi orang. Nah itu gitu. Jadi satu ya yang saya tangkap lagi nih, ternyata salah satu goalsnya dari jurusan Teknik Informatika adalah bisa bikin aplikasi ya. Dan itu udah jadi kayak makanan cemilan ringan aja gitu ya. Jadi bikin aplikasi gampang gitu ya kalau buat anak Teknik Informatika karena mereka udah punya basicnya gitu. Nah, dan ternyata nggak akan pernah padam tadi ya kata Bu Iva itu, bahwa jurusan lain mungkin kalau kena kayak kemarin kondisi kita COVID ya bingung ya. Tapi pas jurusan Teknik Informatika ini bahkan bisa terus berkembang dan terus terpakai ya ilmu-ilmunya. Karena di lapangan mungkin beberapa perusahaan itu justru memecat beberapa pegawai, tapi juga justru meng-hire juga beberapa orang gitu. Dan jurusan komputer ya. Khususnya untuk apa ya? Untuk supaya bisnis perusahaannya tetap berjalan dengan menggunakan teknologi. Butuh orang komputer. Nah, untuk jurusan yang paling seru nih ya di Teknik Informatika itu apa sih Bu sebenarnya? Ya kalau basically-nya ya kita memang ngoding sih. Yang paling seru itu ngoding jadi ya? Iya, ngoding. Kadang kalau kadang permasalahan yang misalnya kita temui sehari-hari gitu. Misalnya nih, saya kadang suka baca buku, ke toko buku. Saya ke toko buku gitu ya. Cuma beli buku tapi kadang udah beli terus lupa gitu, bukunya belum dibaca. Nah, kadang berpikir gimana caranya supaya saya tahu buku mana yang udah saya beli gitu. Ya udah buat sistemnya aja. Jadi kalau pas ke toko buku cari dulu ini buku ini udah ada belum ya di rumah. Kalau udah ada jangan dibeli gitu. Dan itu kita buat sistemnya gitu. Jadi bisa kepake buat diri sendiri juga ya. Minimal latihannya seperti itu. Itu salah satu melatih supaya mata pelajarannya atau mata kuliahnya terus diingat gitu ya, dan nggak cepat lupa ya. Dan emang kalau udah bicara hitung-hitungan atau matematika atau dan lain-lain memang harus sering praktek ya. Iya, harus memecahkan rumus apa gitu ya betul. Dan kalau informatika ini ya teknologi kita makin berkembang gitu ya. Jadi kalau kita nggak menggali terus-menerus kita yang ketinggalan. Selain duduk di bangku kuliah, apakah memang dituntut mahasiswa juga di luar harus belajar mandiri atau cukup udah dengan kalian duduk di kampus ya di ruang kelas kalian udah dapetin semuanya? Atau gimana khusus di Teknik Informatika itu? Iya, tentu. Di kelas itu mungkin kita cuma dapat sekitar 20% lah. Sisanya itu mahasiswa memang harus cari tahu sendiri. Kenapa? Karena ya teknologinya luas gitu. Dan sedangkan kalau di kampus kan kita cuma ketemunya berapa jam gitu. Nah, jadi itu memang banyak latihannya dapatnya dari mana ya? Dari lingkungan sekitar gitu. Satu mata kuliah yang paling favorit di mata Bu Iva? Kalau saya sih karena ngajar pemrograman ya pemrograman. Kalau pas zaman jadi mahasiswa, mata kuliah yang paling favorit apa? Mata kuliah paling favorit yang dosennya gampang.
Ini Bu Iva termasuk dosen yang gampang atau yang galak nih? Tolong ya nanti di komen ya. Iya, yang dosennya gampang ya. Oh gitu. Tapi kalau secara mata kuliah apa Bu? Secara Dulu. mata kuliahnya dulu sama sih kayaknya. Pemrograman juga ya. Jadi emang rata-rata anak TI itu sukanya emang mata kuliah pemrograman ya. Iya. Karena memang basicnya harus menguasai itu. Basicnya. Oke nih, bukan terakhir ya. Kita masih pengen lama nih ngobrol sama Bu Iva ya, karena waktu terbatas. Lebih ke ini, tips manajemen waktu ya ala anak TI. Manajemen waktu, oke. Manajemen waktu kalau anak TI itu memang kita harus bisa cari cara kapan sih yang cocoknya kita untuk mempelajari sesuatu gitu ya. Biasanya kalau anak TI itu enaknya suasananya yang tenang gitu ya. Okay. Jadi manajemen waktunya ya kita sebagian besar misalnya setelah dari kampus gitu kita main-main juga gitu. Kita juga harus bisa ya, main manusiawi tetap ya gitu. Main. Nah, nanti kalau misalnya nanti kalau misalnya sudah cukup baru kita masuk lagi belajar gitu. Oke, tetap ada porsinya ya. Ya, di mana saatnya fokus khusus belajar, pemrograman dan lain-lain. Di mana saatnya harus di refresh juga ya, istirahat otaknya ya, nggak terus-terusan ya. Iya. Dalam sehari Bu Ive, kalau misalkan bicara soal pemrograman itu ya, atau mungkin ya persiapan untuk mengajar dalam kurun waktu sehari itu, maksudnya gini, anak TI itu kalau misalkan dikasih tugas nih, tugas yang paling simpel apa misalkan Bu? Kalkulator, bikin kalkulator. Bikin kalkulator? Itu dapat dipecahkan dalam berapa lama? Sejam juga bisa. Sejam ya? Oh itu paling basicnya kayak gitu. Basic. Oke, ini keren banget ya ternyata. Saya banyak insight juga bahwa memang teman-teman yang ambil jurusan TI itu bakal bisa, udah dijamin bisa bikin aplikasi dan lain-lain. Nah, buat yang masuk jurusan TI ataupun apapun itu ya di STIMIK itu, mereka apakah nanti sudah dijamin bekerja atau gimana Bu? Kan kalau tadi udah bilang prospek kerjanya udah pasti ya semua perusahaan. Nah kalau bicara mahasiswa yang nanti daftar ke sini, udah ada jaminan nggak? Apa gimana? Oke, kita itu punya beberapa kerjasama gitu ya, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang tentunya bergerak di bidang teknologi ya, bidang IT gitu. Nantinya mahasiswa itu bisa magang gitu, jadi ketika mereka masuk ke sini, kita bisa, misalnya mereka mau, saya pengen magang di perusahaan gitu, kita bisa, jadi mereka daftar, nanti kita salurkan ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah bekerja sama dengan kita, sudah ada MOU-nya, relasinya. STIMIK gitu. Ini ya, Dan kalau misalnya mahasiswa tersebut bagus gitu, itu kemungkinan besarnya akan diangkat. Gitu. Jadi misalnya dia awalnya magang di perusahaan gitu, kemudian ternyata perusahaan nilainya anaknya bagus, sebelum lulus bahkan udah bisa diangkat, bekerja aja di sini gitu. Sebelum lulus bisa jadi dia diangkat sebagai karyawan tetap di sana ya? Iya. Nah ini juga cocok nih, sesuai dengan tadi kita dapat info juga nih dari salah satu admin kita, ada testimoni, mungkin bisa ditampilkan. Mahasiswa di kita katanya bilang, slogannya bener nih katanya, saya juga belum lulus, baru beres PKL, sudah direkrut, alhamdulillah sekarang sudah diangkat ASN. Wah, congratulations ya, ini buat teman-teman kita yang sekarang. Terus sama adminnya ditanya, ini beneran real katanya, real men katanya, pengalaman asli, sekarang ditempatkan di Seman 1 Marga. Iya. Wah, luar biasa. Jadi gas ya buat teman-teman semua yang masih bingung cari jurusan apa, ini salah satu solusinya adalah ambil jurusan Teknik Informatika ya Bu ya. Terakhir Bu Iva, closing statement buat teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa yang mereka lagi bingung, atau mungkin nasihat lah dari seorang dosen di Prodi Teknik Informatika. Untuk mahasiswa atau yang baru? Buat keduanya. Buat keduanya. Kalau untuk yang berada di mahasiswa ya, kalau mahasiswa ya gali-gali ilmu gitu ya, coba cari banyak permasalahan gitu ya, belajar logikanya tadi, logika itu penting gitu ya. Kalau untuk yang baru mau menekuni gitu ya, kita bisa membuat apapun gitu ya, bisa
bisa membuat game, bisa membuat program gitu. Dan tentu saja kalau memang tujuannya mau prospek karir ya teknologi itu is everywhere gitu. Jadi jurusan ini nggak akan pernah mati. Oke, thank you banget Bu Iva atas waktunya, atas ilmunya yang disampaikan, pengalamannya juga. Sebenarnya kalau udah bicara teknologi ya seperti tadi ya, nggak akan pernah ada matinya nih kalau udah ngobrolin teknologi, karena terus berkembang dan berkembang. Nah, karena waktu yang membatasi, kita akhiri dulu ya pertemuan kita pada kali ini. Jangan kemana-mana, nanti ketemu lagi di episode berikutnya, masih di IM, informasi menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, kamu IM, Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah.